Dalam perjalanan kami menuju Pulau Bulang, ada ingatan sejarah yang terlintas di benak saya tentang nama perahu Raja Haji, yaitu Bulang Linggi. Dua benteng utama Melayu, yaitu Pulau Bulang yang berada di Kepulauan Riau dan Linggi yang kini masuk dalam kawasan negara Malaysia pasca kekalahan Raja Haji di Teluk Ketapang, Melaka. Raja Haji sebagai simbol kekuatan kerajaan Johor Riau kala itu harus menderita kekalahan di perang Teluk Ketapang sehingga syahid fi sabilillah. Ampun, beribu ampun. Hukum matilah hamba. Hamba rela. Hamba telah berbuat sangat tercela. Hamba bukanlah seorang pengikut yang rela bersimbah darah. Mati saya itulah dalam sanjungan. Mati dengan nama lelaki yang pantang membuang belakang. Ampun yang dipertuan muda. Allahu Akbar. Hamidah, kemarilah sebentar. Ada yang hendak ku sampaikan. Ayahanda Raja Haji rela bersimbah darah dan mati syahidullah. Dia mati dengan nama lelaki berani yang pantang membuang belakang. Kita semua haruslah ikhlas. Setelah kekalahan dan kematian Raja Haji Fisabilillah di Teluk Ketapang, Melaka, di Riau, Belanda mulai memainkan siasat memecah belah antara suku sebelah Melayu dan sebelah Bugis. Umpama retak mencari belah, bibit permusuhan itu pun semakin membesar. Maka pecah belahlah negeri ini. Dan sumpah setia yang menjadi simpai pengikatnya perlahan-lahan dipuhul orang. 10 menit perjalanan laut dari pelabuhan Segulung, Kota Batam. Akhirnya memutuskan lamunan saya ketika sampai ke tujuan kami, yaitu Pulau Bulang. Bulang, tempat yang syarat dengan sejarah dan orang-orang hebat yang mengukirnya dengan tinta emas.
Sekarang kita baru sampai di pelabuhan Bulang Lintang. Setelah tadi kita menyeberang dari pelabuhan Segulung, Pulau Batam. Ini sekarang kita sudah sampai ke jeti di Pulau Bulang Lintang, dan kita menuju ke areal pemakaman Raja-Raja Johor. Di antaranya ada Temenggung Abdul Jamal dan keluarganya. Kita menuju ke makam. Di Bulang ini, kita sampai saja dari pelabuhan, dari jeti, ke tak jauh dari pantai itu sudah banyak terdapat makam-makam lama. Sebelum kita sampai ke komplek makam raja-raja yang ada di atas bukit. Di sini luar biasa. Kita tengok ini adalah makam yang menggunakan nisan Aceh yang cukup besar. Mungkin ini satu-satunya nisan Aceh yang begitu besar yang pernah saya tengok, yang berada di Pulau Bulang ini, yang kita tidak tahu ini makam siapa. Mungkin kita harus melakukan penyelidikan lagi. Yang pastinya adalah makam orang-orang yang besar yang memainkan peranan pada masanya. Di mana kita tahu Bulang juga pernah menjadi kedudukan orang-orang Aceh ketika ingin melakukan penyerangan di kerajaan Johor pada sekitar abad ke-17. Okey, baik. Sekarang kita berada di komplek makam diraja Johor Lama, Kerajaan Johor Riau yang berada di Pulau Bulang. Kondisinya seperti inilah, tempat yang mungkin agak kurang diperhatikan dan kurang terawat oleh pihak-pihak yang seharusnya memuliakan tempat ini. Saya sedikit ingin bercerita tentang Bulang. Bulang ini satu kawasan, suatu tempat yang memang sering ditulis-tulis di dalam teks-teks lama, seperti dalam Tufat, dalam beberapa buku-buku yang ditulis oleh orang-orang Eropah. Dulu ketika jatuhnya Melaka, pasca jatuhnya Melaka pada 1511, Bulang adalah benteng yang digunakan oleh orang-orang Melayu untuk menyekat orang-orang Portugis yang akan menyerang Bintan. Maka sebelum Bulang dikalahkan, Bintan yang menjadi kedudukan Sultan Mahmud Melaka pada waktu itu tidak boleh dikalahkan. Maka begitu pentingnya kedudukan Bulang ini. Kemudian pada abad-abad seterusnya, Bulang ini juga menjadi tempat kedudukan sementara Sultan Mahmud Riayat Shah yang mencoba meneruskan perlawanan perang setelah kekalahan Raja Haji di Teluk Ketapang. Sekali lagi Bulang memainkan peranan yang luar biasa. Pada 20 Juni 1790, dalam teks-teks lama, di sini terjadi pertemuan yang cukup besar dari raja-raja Melayu, atau disebut dengan Persekutuan Melayu, yang dibuat di Bulang ini,
di mana pada pertemuan itu datanglah penguasa dari Siantan, dari Terengganu, dari Siak, dari Selangor, dari Johor, dan beberapa kawasan lain lagi termasuk Kedah yang berkumpul di Bulang ini dengan kekuatan tidak kurang ada 400 kapal yang dipersenjatai. Pertemuan itu membuat takut orang Belanda. Ada anggapan orang Belanda bahawa orang-orang Melayu akan menyerang Melaka kembali. Nah, beberapa tahun setelah pertemuan itu, Sultan Mahmud Johor, Sultan Mahmud Riayat Shah kemudian meminta kepada Belanda untuk mengembalikan kerajaan Johor Riau ini sebagaimana kedaulatannya seperti di zaman Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Sultan Mahmud Shah mengirimkan utusannya kemari. Di samping mengirimkan buah tangan, air zam-zam dan kurma, baginda berpesan bahwa kedudukan orang-orang Belanda sudah diganti dengan orang Inggris. Dan baginda memaklumkan kedudukan kerajaan Riau pulih kembali. Di samping itu, beliau juga menitahkan kepada kita untuk kembali ke Lingga. Hamidah, segalanya berpulanglah kepada peranan Bulang berkali-kali kita ulangi lagi sebagai tempat yang penting. Sekitar tahun 1804 juga terjadi perjanjian Bulang. Terjadi di sini bagaimana pada perjanjian itu mendamaikan puak-puak Melayu dan Bugis yang pada masa itu terjadi perang. Pihak Melayu diketuai oleh Engku Muda Muhammad bin Temenggung Abdul Jamal, sedangkan pihak Bugis Raja Ali Pulau Bayan Ibni Daeng Kemboja. Terjadi perang saudara yang luar biasa untuk menentukan kekuatan dan legitimasi masing-masing puak. Dan perkara itu berlarut-larut sehingga haruslah diselesaikan. Perjanjian Melayu yang diselesaikan, yang dilakukan di Pulau Bulang inilah yang menguraikan perselisihan itu. Dan kemudian diuar-uarkan lagi, diura-urakan lagi sumpah setia Melayu Bugis itu untuk dipatuhi. Raja Ali dikembalikan kedudukannya sebagai yang di-Pertuan Muda Kerajaan Johor Riau, sedangkan Engku Muda Muhammad tetap berkedudukan di Bulang, sedangkan jabatan Temenggung kemudian dijabat adiknya, yaitu Daeng Kecik atau Tun Abdul Hamid. Setelah perjanjian Bulang inilah maka kemudian terjadi pembagian hak dan kewajiban. Misalnya Pulau Penyengat diberikan kepada yang Tuan Muda, diberikan kepada Raja Hamidah Engku Puteri, kemudian Tanjung Unggat berkembang dengan pesatnya sebagai tempat kedudukan Raja Ali. Begitu pentingnya peranan Bulang pada upaya untuk mengembalikan kejayaan Melayu yang sudah tercabik-cabik oleh pertikaian politik yang disebabkan oleh orang-orang Belanda dan Inggris. Jikalau tuan kepada Bugis, tuanlah kepada Melayu. Dan jikalau tuan kepada Melayu, tuanlah kepada Bugis. Dan jikalau musuh kepada Bugis, musuhlah kepada Melayu. Dan jikalau musuh kepada Melayu, musuhlah kepada Bugis. Maka barang siapa mungkir, dibinasakan Allah sampai ke anak cucu. Ini ada makam Temenggung Abdul Jamal Ibni Bendahara Tun Abbas. Jadi orang penting
yang berkedudukan pada kerajaan Johor Riau. Di sebelahnya ada istrinya, Raja Maimunah binti Opu Daing Perani. Jadi Opu Daing Perani menikah dengan Tengku Tengah binti Sultan Abdul Jalil, mendapat anak Raja Maimunah yang menikah dengan Temenggung Abdul Jamal. Di sini juga banyak dimakamkan tokoh-tokoh yang besar lain, dan kami percaya di sini ada makam Engku Muda Muhammad bin Temenggung Abdul Jamal, yang seorang tokoh imbang jayanya Bugis yang ada di kawasan Riau ini. Insya Allah kita akan melakukan penyelidikan untuk menentukan yang mana makam Engku Muda Muhammad dan juga makam Daeng Kecik atau disebut dengan Tun Abdul Hamid, yang anaknya Temenggung Abdul Rahman memindahkan pusat kedudukannya dari Bulang ke Singapura. Zuriat mereka inilah yang di kemudian hari mendirikan kerajaan Johor modern yang kemudian berdiri sampai saat ini. Marilah kita menoleh sejenak ke belakang. Kita apa-apa yang kita tengok, apa-apa yang kita pelajari dari sejarah ini, untuk kita ambil iktibar atau pelajaran moral untuk mengisi minda pikiran dan budi pekerti kita. Tidak sebatas buah rindu ke masa lalu, tetapi dia mengilhami kita. Terima kasih. Melakukan ekspedisi dan penyelidikan di Pulau Bulang, kami juga mencari kawasan yang dulunya bernama Kota Karang. Kota Karang ini adalah satu tempat yang sering disebut-sebut dalam sejarah, tempat yang benteng yang sangat kuat yang dimiliki oleh orang-orang Melayu. Tempat terjadi persekutuan Bulang yang melibatkan banyak penguasa-penguasa Melayu yang pernah datang ke sini. Juga di sini, di Kota Karang itu disebutkan dalam teks-teks sejarah sebagai tempat kedudukan sementara Sultan Mahmud Riayat Shah ketika setelah dia berpindah ke Lingga. Jadi kami lagi melakukan penelitian di mana tempat yang namanya Kota Karang itu, dan kami berpendapat karena di sini luar biasa struktur alamnya yang juga terdiri daripada batu-batu yang begitu kuatnya yang memagari, yang membentengi pantai-pantai ini. Apakah Kota Karang itu tepat berada di Bulang Lintang ini? Insya Allah kita akan melakukan penyelidikan untuk itu.
Sekarang begitu pesatnya perkembangan kota Batam sebagai salah satu kota yang hebat di Provinsi Kepulauan Riau. Tetapi sebenarnya dimulai sejarahnya dari Pulau Bulang ini. Jangan menyebut Batam jika tidak memulainya dengan Bulang, dan tidak akan ada Batam jika tidak ada Bulang ini. Kami meninggalkan Pulau Bulang dengan bermacam pikiran yang berkecamuk, membuncah antara senang dan sedih, gembira dan perasaan miris. Tetapi paling tidak membangkitkan semangat kami untuk terus berjuang menggali sejarah bangsa yang hampir hilang. Sejarah Pulau Bulang ditelan zaman, luput dari ingatan dan kenangan dari pemangku dan zuriatnya yang ramai. Tersisa hanya sekian banyak batu nisan yang tergerus. Dilupakan anak cucu mereka yang hidup dengan harta dan kuasa di seberang sana, yang duduk di atas tahta. Ada pekerjaan bersama kita untuk mengingatkan orang-orang tentang pentingnya sejarah dan menghargainya. Sejenak kita menoleh ke belakang, mengambil iktibar dari sejarah masa lalu untuk mengisi minda, akal budi, dan pekerti kita.